Halo Moms, apa kabar? Semoga Moms dan si kecil sehat-sehat saja hingga persalinan tiba ya. Hari ini ada dongeng yang bisa Moms dengarkan untuk si kecil loh. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like, save, dan share video ini ya Moms. Ikuti juga cara tepat memperdengarkan dongeng untuk si kecil. Pertama, Moms bisa mendekatkan ponsel dan meningkatkan volume, atau menggunakan headphone yang ditempelkan ke perut. Kedua, Moms bisa membacakan sendiri dongeng ini, ikuti teks yang ditampilkan di video ya. Pada suatu hari yang hening dan damai, di tepi sungai ada sebuah kolam yang sangat besar. Di dalam kolam itu tinggallah 3 ekor ikan yang telah bersahabat sejak dulu kala. Ketiga ikan tersebut sudah bersahabat sejak lama, namun mereka memiliki sifat yang sangat berbeda. Ikan pertama memiliki sifat yang sangat bijaksana. Ia akan berpikir terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Ikan kedua memiliki sifat yang sangat cerdik dan pintar. Ia mampu membuat keputusan sangat cepat apabila sedang dibutuhkan. Sedangkan ikan yang ketiga memiliki sifat pasrah dan dia lebih percaya dengan nasib, bukan berusaha untuk seperti kedua sahabatnya yang lain. Tiba-tiba, seekor beruang besar yang tengah kelaparan mendekat ke arah kolam. Dari atas kolam, beruang pun berkata jika ia akan memangsa ketiga ikan tersebut. Lihatlah, ada ikan-ikan besar yang segar di kolam ini. Aku akan kembali besok untuk menangkap ikan-ikan ini, teriak beruang dari atas kolam. Tidak berselang lama, beruang itu akhirnya pergi meninggalkan kolam ikan. Ia pun merencanakan untuk menangkap ketiga ikan tersebut. Matahari sudah mulai terbenam. Tanpa sengaja, ikan pertama yang sangat bijaksana mendengar keinginan dari beruang besar. Ia sangat terkejut dengan keinginan beruang besar dari atas kolam tempat tinggal mereka. Tidak berselang lama, ikan pertama segera menemui kedua sahabatnya dan menceritakan apa yang ia dengar dengan perasaan harap-harap cemas dan penuh ketakutan. Aku tadi mendengar dari atas sana, jika ada seekor beruang yang sangat besar yang akan memangsa kita. Kita harus menyiapkan strategi untuk menghindari dia, kata ikan pertama harap-harap cemas dan penuh ketakutan. Ikan kedua langsung menjawab dengan penuh kecemasan dan kepanikan melanda ketiga ikan tersebut. Lalu mereka bertiga berpikir cukup lama untuk memikirkan strategi menghindari beruang. Apa yang harus kita lakukan jika kedua beruang itu datang? Tanya ikan kedua cemas. Di tengah rasa cemas dan ketakutan yang begitu menegangkan, tidak butuh waktu lama, dengan penuh keberanian, ia memiliki ide untuk melarikan diri dari beruang. Bagaimana jika kita meninggalkan tempat ini secepatnya? Kita dapat berenang melalui sebuah saluran. Kita pun dapat mencapai ke kolam yang lain dan selamat, kata ikan pertama dengan penuh antusias. Mendengar ide dari ikan pertama, ikan kedua dan ketiga langsung memikirkan ide dan usulan dari sahabatnya tersebut. Bahkan, ikan kedua menanggapi dengan penuh antusias. Mengapa kita harus pergi sekarang? Kita tunggu saja hingga para nelayan datang. Setelah itu, aku akan mencari sebuah akal untuk melepaskan diri, ucap ikan kedua. Namun sayangnya, ikan kedua keberatan dengan kedua ide dan usulan dari kedua sahabatnya tersebut. Ia memikirkan bahwa kolam yang mereka tinggali saat ini ialah rumah yang tidak akan pernah ia tinggalkan sampai kapanpun. Aku sudah lama tinggal dalam kolam ini. Bagaimana bisa aku meninggalkan kolam ini? Apapun yang akan terjadi, kolam ini adalah rumahku.
Aku tidak akan meninggalkan tempat ini, jawab ikan ketiga dengan penuh kesedihan. Meskipun begitu, pendapat dari ikan ketiga tidak digubris oleh kedua sahabat yang lainnya. Bahkan di pagi-pagi buta, ikan pertama langsung meninggalkan kolam untuk melarikan diri dari beruang. Sedangkan ikan kedua masih berada di dalam kolam bersama ikan ketiga sembari mencari ide melepaskan diri dari beruang besar itu. Bahkan kolam ikan yang biasanya ramai pun telah sepi karena hanya ikan pertama yang pergi meninggalkan ikan kedua dan ketiga dan menuju rumahnya yang baru. Di dalam perjalanan, ikan pertama memang tidak mau mendapat masalah. Ketika bahaya mendekat, ia segera memikirkan segala cara untuk mencari aman tanpa memikirkan keselamatan kedua sahabat ikan yang lain. Akhirnya aku selamat dari beruang besar itu, ujar ikan pertama kepada ikan kedua dengan perasaan lega. Pada siang hari yang sangat terik, beruang besar itu kembali datang ke kolam tersebut. Ia mulai menyiapkan jala untuk menangkap ketiga ikan. Namun sayang, dia sangat kecewa karena ikan yang berada di dalam kolam tersebut tinggal 2. Meskipun begitu, beruang besar sangat senang, antusias, dan sudah membayangkan daging ikan yang sangat lezat. Daging-daging itu pasti sangat enak. Sudah tidak sabar untuk memakannya. Hahaha, kata beruang sembari tertawa lepas. Tidak berselang lama, beruang besar itu pun langsung menebarkan jalannya ke kolam. Banyak sekali ikan yang terperangkap pada jala kedua beruang tersebut, termasuk kedua ikan yang ditinggalkan oleh ikan pertama tersebut. Namun, dengan cekatan, ikan kedua yang terkenal sangat pintar langsung mencari akal untuk melepaskan diri. Dan pada akhirnya, ikan kedua memiliki akal berpura-pura mati di dalam jala. Yah, ikan itu sudah mati. Akan aku lepaskan saja, biar tidak menggangguku yang sudah tidak sabar memangsa mereka, kata beruang besar dari atas kolam sambil melemparkan ikan yang mati kembali ke dalam kolam. Ikan ketiga itu pun telah pasrah akan nasibnya. Ia masih terperangkap di dalam jala dan mulai menggeliat berusaha untuk melepaskan diri. Namun usahanya gagal. Apa yang sedang kau lakukan, ikan malang? Aku akan memotong dan memakanmu, kata beruang besar sambil mengambil ikan ketiga sembari tertawa. Akhirnya, beruang besar tersebut mengambil sebuah pisau dan dengan cepat memotong dan langsung memakan ikan ketiga penuh kerakusan. Dan tamatlah riwayat ikan ketiga karena kesalahannya sendiri yang hanya bisa pasrah tanpa usaha menyelamatkan diri dari ancaman bahaya. Ikan kedua sangat senang karena ia berhasil selamat dan dapat mengelabui beruang besar dengan cara yang sangat cerdik. Akhirnya aku selamat, aku berhasil, kata ikan kedua dengan raut wajah senang. Namun di sisi lain, ikan kedua sangat sedih karena ikan ketiga telah dimangsa beruang besar. Maafkan aku, semoga kau tenang sahabatku, ucap ikan kedua dengan raut wajah sedih. Wah, dongeng yang menarik ya Moms. Si kecil pasti suka mendengarkannya. Jangan lewatkan seri podcast dongeng untuk janin selanjutnya ya.